HTI dan besarnya FPI ini saya melihat tidak lepas dari kebijakan dari Bapak SBY itu sendiri. Nah, harapan saya untuk pemerintah ya tidak perlu arogan, ya tidak perlu saya punya kekuasaan, awas saya lakukan sesuatu nanti. Kalau saya yang jadi presiden tak berondong habis pakai peluru tajam. Tak habiskan, lebih baik habis 5.000 daripada 200 juta rusak. Apa maning dibuka bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, alhamdulillah kita oleh Allah telah diberi kemenangan bisa menjalankan puasa Ramadan 30 hari full dan telah berakhir Ramadan kemarin pada hari Minggu dan sekarang kita sudah masuki Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin selamanya dunia akhirat dan semua saudara-saudaraku sebangsa setanah air dari Sabang sampai Merauke senantiasa dalam kondisi yang bahagia, yang sehat, yang berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini saya baru melihat bahwa ada sebuah video yang disampaikan oleh Bapak SBY, mantan Presiden Republik Indonesia sebelum Bapak Jokowi. Ini saya agak geli ya, melihatnya agak geli dan kelihatannya kok agak nyerempet-nyerempet mendukung orang-orang yang mempunyai yang kontra dengan kepemerintahan Jokowi. Rakyat nggak boleh bicara mulutnya diplester, itu malah berbahaya. Poin saya, janganlah pemerintah ini alergi, cepat marah, kemudian tidak boleh ada warga negara yang melakukan kritik atau berbicara yang tidak menyenangkan kepada pemerintah atau kepada pemimpin kita. Sekaligus dalam hal ini kepada Pak Luhut Panjaitan, sahabat saya juga, mungkin harus mengurangi pemerintah ini mengeluarkan statement yang nadanya ancaman, ya. Tidak baiklah, ya memang pemerintah punya kekuasaan, Pak Jokowi punya kekuasaan, tetapi kekuasaan ini kan bukan untuk menakut-nakuti rakyat, untuk mengancam siapapun. Kalau misalkan pemerintah ingin menyampaikan, sampaikan dengan baik. Sangat bisa ditempuh cara-cara seperti itu. Jadi pesan saya adalah, atau harapan lah ya, kalau pesan dikira nanti berlebihan, harapan saya rakyat punya hak untuk menyampaikan kritik pandangannya, ketidaksukaannya kepada negara. Pemimpin itu kalau mendengar rakyatnya tidak suka, kadang-kadang perlu itu untuk introspeksi gitu ya. Jadi sekali lagi harapan saya, kalau saudara-saudara saya rakyat Indonesia yang menyampaikan kritik, ya kritik yang proporsional. Kalau statement yang seperti pemerintah berbohong tentu harus disertai bukti. Tapi silakan gunakan untuk kepentingan bangsa kita. Nah, harapan saya untuk pemerintah ya tidak perlu arogan, ya tidak perlu saya punya kekuasaan, awas saya lakukan sesuatu nanti. Begitu harusnya. BIN intelijen tidak boleh menakut-nakuti rakyat. Polisi itu malah mengayomi rakyat dan tentu memberantas kejahatan. Jadi bikinlah hubungan yang baik negara dengan rakyat. Itu fundamental. Konstitusi kita sebetulnya oleh para pendiri republik diniatkan dulu tidak boleh menjadi negara kekuasaan, tapi juga tidak boleh rakyat itu di dalam menggunakan kebebasannya absolut. Ayo bareng-bareng, jangan kelewat batas. Kalau itu yang terjadi di masa depan ini akan baik. Dulu saya memimpin kurang apa? Dikritik, dihajar, dihujat, tapi pemerintahan saya tidak jatuh, ekonomi tetap 6%, demokrasi hidup, saya selesai alhamdulillah tepat pada waktunya. Jadi menurut saya ini juga pelajaran yang perlu diambil oleh kita semua. Dan memang sekarang maaf ya, tidak banyak kritik pada pemerintah, kritik kepada Pak Jokowi mungkin baik untuk stabilitas ya mungkin.
Tetapi saya dulu negara juga tidak jatuh meskipun dikritik habis-habisan. Cuma yang dulu mengkritik saya sekarang banyak diam, mungkin malu mengkritik mungkin. Tapi tidak apa-apa kok, asalkan ada takarannya, tidak kelewat batas dan jangan fitnah. Tidak boleh menfitnah presiden. Masalah kritik sebenarnya sudah jelas kok. Kritik itu jelas. Mestinya kalau memang kritik itu harus kritik yang membangun. Tidak boleh kritik hanya asal ngomong, asal deplak mulutnya, dan asal kelihatan garang, gagah kelihatannya melawan pemerintahan yang sah. Anggapnya mereka itu orang-orang yang tolol, itu gagah, berani melawan pimpinan yang sah. Itu bangga mereka. Kiranya perkiraan saya itu seperti itu, bangga. Mereka terlihat enjoy, senang, mempermasalahkan, menyalahkan Jokowi itu. Menyalahkan itu barang yang mudah. Menjelekkan orang lain itu juga barang yang mudah. Kalau kritik yang proporsional, itulah kritik yang membangun. Kritik yang memberikan solusi, kritik yang memberikan jalan keluarnya. Kalau ini terhadap Bapak Jokowi, sudah bukan kritik lagi. Rakyat-rakyat yang anti Jokowi, rakyat-rakyat yang menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sudah bukan kritik, karena Pak Jokowi sudah dihina, dicaci maki, dikatakan PKI, dikatakan pelanga-pelongo. Ini jelas sudah fitnah. Ini sudah tidak bisa dibenarkan lagi oleh kelakuan-kelakuan para kadrun-kadrun yang selalu akan membuat kerusuhan di dalam negara ini. Loh, kalau melihat dari sejarah adanya besarnya HTI dan besarnya FPI ini, saya melihat tidak lepas dari kebijakan dari Bapak SBY itu sendiri. Karena Pak SBY sendiri waktu jadi presiden saat itu jelas ada pembiaran, kelihatan sekali terhadap adanya pembiaran kepada ormas-ormas yang menentang pemerintah Indonesia, yang menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Hal ini kan sebenarnya jelas mereka yang makar, yang tidak suka dengan Pak Jokowi, yang menentang kepada Pancasila dan yang menentang pada Undang-Undang Dasar 45, sudah bukan kritik lagi. Mereka sudah anti. Karena yang mereka dengungkan selama ini kan pemerintahan Islamiyah, khilafah Islamiyah, yang sebenarnya itu sudah tidak laku di Indonesia, tidak akan bisa dijual di Indonesia. Saya bisa melihat apa yang disampaikan Pak SBY itu sudah ketawa dalam hati. Kok bisa seperti itu? Mestinya bukan hanya kritik yang diberikan kepada Pak Jokowi, tapi beri solusi agar Pak Jokowi diberi kesempatan di dalam menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia untuk bisa membangun negara ini menjadi negara yang punya ekonomi kuat, punya militer kuat, rakyat sejahtera, bahagia, menuju baldatun thayyibatun warabun khofur fid dini wad dunya wal akhirah, amin. Ini mestinya begitu. Tapi apa yang terlihat di lapangan, mereka sudah bukan lagi kritik, mereka membenci dari hati. Mereka sudah mencaci maki Jokowi. Bagaimana ini sebuah bentuk kritikan kalau kelakuan mereka para kadrun, para orang-orang yang anti NKRI dan anti Pancasila selalu berkoar-koar di mana-mana. Ini sudah nggak benar. Tidak bisa dibenarkan secara Undang-Undang Dasar 45, secara Pancasila. Sudah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia ini. Saya malah jadi bertanya, ini ngomong apa SBY ini? Kelihatannya sekali ya, dari kelihatannya sekali sangat sangat mendukung Jokowi. Kelihatan sangat mendukung Jokowi. Tapi ternyata kalimat yang saya tangkap dari SBY yang saya sampaikan itu termasuk kalimat yang provokatif. Kalimat yang intinya kelihatannya mendukung para orang-orang, para gelandangan-gelandangan politik yang menentang Jokowi. Jokowi sendiri tidak pernah anti kritik kok. Kritik yang proporsional tentu kritik yang baik, kritik yang membangun. Karena kritik itu bukan hanya mencaci maki atau menjelekkan Jokowi, tapi memberikan solusi, memberikan jalan keluar kepada Jokowi. Jangan seenaknya saja
ke perintah Jokowi kelihatan marah kalau dikritik. Nggak ada yang marah. Jokowi malah menurut saya terlalu lemah kok. Jokowi menurut saya terlalu lemah. Tidak tegas. Masih banyak para radikal itu, masih banyak kadrun-kadrun, masih banyak orang yang anti NKRI, masih dilus-lus saja, masih dieman-eman saja. Kalau saya yang jadi presiden tak berontong habis pakai peluru tajam. Tak habiskan. Lebih baik habis 5.000 daripada 200 juta rusak. Lebih baik hilang 10.000 atau 15.000 nyawa daripada 200 juta hancur, rusak semua tatanannya. Kalau saya jadi presiden seperti itu. Jadi tidak, maaf saja, tidak seperti Jokowi, masih terlalu eman kepada pengkritik-kritiknya, kepada yang anti Jokowi. Masih bisa hidup bebas, bisa kelayaban. Para kadrun-kadrun masih banyak cocot di mana-mana, telaknya ngoceh di mana-mana yang tidak karu-karuan, yang selalu menjelekkan pemerintahan yang sah. Ini bukan kritik, ini sebenarnya sudah makar ini. Yang sebenarnya harus dihabisi dari bumi pertiwi ini. Tidak bisa dibiarkan. Saya sebagai rakyat Indonesia, sebagai orang NU dan sebagai Banser, tidak terima ketika melihat para kadrun-kadrun, para orang-orang mantan HTI dan FPI yang selalu ngoceh mulutnya di mana-mana, telaknya ngoceh di mana-mana, yang selalu menjelekkan pemerintah yang sah. Ini bukan kritik, dor saja kalau saya. Kalau saya jadi Panglima TNI, kalau saya jadi Kapolri, tak habisi semua mereka. Tidak akan saya biarkan mereka untuk hidup di Indonesia. Ini tentu saja ya, ini tentu saja. Apa yang disampaikan Bapak SBY itu bukan sebuah kritikan kepada Jokowi atau bukan sebuah jalan keluar untuk Jokowi. Tapi ini justru memanas-manasi orang-orang yang anti NKRI, anti Pancasila dan anti Jokowi. Ini harus dilihat dulu secara proporsional. Jokowi tidak anti kritik kok, tidak bentar-bentar mengancam. Jokowi masih memberikan toleransi, masih bisa memberi kebebasan kepada orang-orang yang anti Jokowi dan orang-orang yang anti NKRI. Coba kalau saat ini zamannya masih dipegang oleh Pak Soeharto, Jenderal Soeharto, les tong gulu para putus di jalan, habis kalian. Ciut nyalinya, nggak mungkin berani, nggak mungkin berani aja sekarang ketika sudah dipegang oleh para presiden-presiden dari sipil. Karena apa yang dilakukan Pak Harto itu adalah demi menjaga keamanan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Tidak bisa dibiarkan orang-orang yang senantiasa menjelekkan presiden yang sah, melanggar undang-undang, melanggar peraturan, dibiarkan begitu saja. Kamu itu orang-orang hidup di negara kita, kalau memang sudah tidak suka ya keluar, minggat sana, jangan di Indonesia. Punya malu nggak kamu? Sudah tidak punya malu, banyak nyocot, menikmati fasilitas negara, ada listrik, jalan raya, ada pendidikan, bantuan BLT, bantuan sembako yang dari Jokowi juga diterima kok. Coba kamu itu nggak bisa beli BBM, nggak boleh lewat jalan raya. Mau apa kamu di sini? Mau bikin kacau saja di negara ini. Orang otaknya itu jangan selalu bicara keluar-keluar tentang agama, tapi kelakuannya menjelekan Jokowi, menjelekan Undang-Undang Dasar 45, menjelekan Pancasila, tidak suka dengan negara ini. Minggat kalian dari Indonesia. Jangan pernah hidup di sini lagi. Sana dengan orang-orang Afrika sana, pergi ke sana. Hidup di gurun pasir sana. Orang kok selalu ngakunya orang beragama, tapi kelakuannya Masya Allah. Agamanya dijadikan tameng saja untuk berbuat baik, untuk mengkritik. Ini agama Allah, ini agama Muhammad, kita harus dibela. Itu hanya lamis saja di bibir. Itu hanya keburukan, niat jahat kalian kepada negara Indonesia yang didirikan oleh para pahlawan Republik Indonesia ini. Minggat kau dari Indonesia, pergi sana, jangan hidup di sini. Hidup kamu di Afrika. Di kutub utara, kutub selatan, silahkan. Saya peringatkan sekali lagi kepada para pendukung Habib Bahar, kepada orang-orang yang mengancam akan demo di Kemenham, berpikir lagi kalian. Jangan bikin kacau. Indonesia sekarang sedang prihatin menghadapi virus corona yang sekarang sudah melanda di semua provinsi. Mestinya kalian itu berdoa kepada Allah, berusaha berikhtiar, membantu pemerintah agar pemerintah tidak kerepotan di dalam menangani COVID-19 ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.